Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review HP ini, Nokia 110 2022, saudara kembar dari Nokia 105 2022. Saya akan membahas mulai dari apa aja yang beda dari kedua ponsel ini, kemudian fitur-fitur apa aja yang ada di ponsel ini tapi nggak ada di ponsel ini, kemudian build quality secara keseluruhan, user experience, termasuk keypad di ponsel ini, karena untuk feature phone itu keypad merupakan metode input utama, jadi kenyamanan keypad akan berpengaruh langsung terhadap user experience menggunakan ponsel ini. Oke, kita akan membahas dulu mulai dari build quality-nya. Di Nokia 105 2022 ini sudah saya miliki sekitar 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu. Nah, casingnya itu kalau digini-giniin, kayak kerasa ada yang lost kayak gitu. Jadi kayak oglek-oglek, walaupun mungkin di kamera nggak akan kelihatan, tapi ini kerasa cukup oglek-oglek kayak gitu. Walaupun nggak parah sih sebenarnya, cuma untuk orang-orang tertentu ini sedikit mengganggu. Sedangkan karena ini ponsel baru, jadi masih singset-singset aja, saya nggak tahu apakah dia juga akan mengalami hal yang sama seperti ponsel ini. Tapi so far ponsel ini masih sangat-sangat solid. Kemudian untuk kualitas dari casingnya sendiri tidak usah diragukan lagi, Nokia memang punya feature phone yang cukup berkualitas, karena saya pikir Nokia itu masih rajanya feature phone, dan mereka juga sangat berpengalaman dalam membuat feature phone. Jadi so far untuk build quality-nya ponsel ini masih sangat nyaman dan sangat solid di tangan. Dan satu hal yang saya suka dari ponsel ini adalah materialnya yang berbahan matte, sama seperti di 105 2022 ini. Jadi ketika kena cahaya kayak gini, dia nggak akan memantulkan banyak cahaya. Warna dari ponsel ini juga sangat menarik. Karena saya sangat suka dengan ponsel yang colorful, saya berharap Nokia bisa membawa ponsel-ponsel yang berwarna cerah lainnya, misalnya warna kuning, seperti di Nokia 105 4G kalau nggak salah. Atau mereka juga bisa merilis ponsel-ponsel seperti ini dengan warna-warna yang lebih berani menurut saya. Karena hal tersebut bisa menjadi selling point tersendiri untuk feature phone Nokia. Hal yang membedakan antara kedua ponsel ini adalah tentu saja di bagian belakang ada kamera, kemudian di ponsel ini ada fitur untuk MP3 player, sedangkan di ponsel ini nggak ada. Kemudian baterai ponsel ini lebih besar 200 mAh, yaitu 1000 mAh, dibandingkan baterai ponsel ini yang cuma 800 mAh. Sedangkan untuk dimensinya sendiri betul-betul sama, ini betul-betul plug sama, betul-betul kembar, cuma ada kamera di sini dan di sini enggak. Kemudian untuk user interface juga menggunakan S30 Plus, jadi yang membedakan cuma adanya kamera, kemudian baterai lebih besar, kemudian ada MP3 player di ponsel ini. Sayangnya di ponsel ini nggak punya Bluetooth, jadi kalian tidak bisa menggunakan Bluetooth headset kayak gini. Jadi kalian harus menggunakan kabel. Di sini ada colokan 3,5 mili, standar aja, dan ditemani juga colokan micro USB untuk charger. Oke, kita lihat pemutar musiknya. Pemutar musiknya ini sama seperti di Nokia kebanyakan, dan saya cukup sering menggunakan ponsel ini untuk mendengarkan MP3. Dan satu hal yang saya ingin kritisi dari pemutar musiknya adalah urutan dari tombol-tombol yang ada di sini. Jadi bisa kalian lihat, secara umum, volume itu naik atau turun, menaikkan volume atau menurunkan volume. Sedangkan untuk kanan-kiri adalah tombol untuk preview sama back. Nah di sini, untuk atas dan bawah itu malah tombol next dan previous. Kayak gini. Kemudian untuk tombol volume, menaikkan volume atau menurunkan volume, kalian bisa menggunakan tombol kanan dan kiri. Hal ini agak sedikit bertentangan dengan logika saya, karena volume itu harusnya naik turun seperti ini, kemudian next dan previous harusnya ada di sini. Itu aja sih yang saya mau kritisi dari pemutar musiknya, tapi overall pemutar musiknya cukup standar, dia tidak memiliki equalizer. Kalau kalian ke pengaturan, kalian cuma menemukan ulang, kemudian acak, itu doang. Cuman ada 2. Jadi kalian tidak akan menemukan equalizer sama seperti di Nokia 5310 2020, yang memang ponsel itu memiliki fitur musik yang lebih baik dari ponsel ini. Di sini juga kalian tidak akan bisa membuat playlist, kecuali kalian menandai lagu tersebut sebagai lagu favorit, kemudian kalian bisa mengakses lagu favorit kalian di sini, di lagu favorit saya. Barulah ini adalah playlist dari musik favorit kalian, tapi kalian tidak akan bisa menambahi playlist lagi. Dan untuk format yang bisa diputar hanya MP3, jadi karena saya sering beli lagu dari iTunes, format lagunya adalah M4A seingat saya. Dan kalau kalian lihat di sini, misalnya ini adalah lagu M4A, jadi tidak saya convert dulu ke MP3, dia tidak akan bisa diputar di ponsel ini.
Oh ya, kalian juga bisa mengakses cepat menu musik ke tombol ke ini, kemudian pilih musik. Jadi musik ini seharusnya secara default nggak di atas, ini cuma saya setting sudah di paling atas. Jadi kalau saya ingin dengerin musik akan lebih gampang. Nah, untuk suaranya sendiri, bentar saya carikan lagu yang non-copyright. Oke, jadi untuk suaranya sendiri, speakernya ada di sini, jadi menjadi satu dengan earpiece-nya, di belakangnya tidak ada speaker. Dan suaranya untuk sebuah feature phone sudah cukup baik. Emang nggak kenceng-kenceng banget untuk loudspeakernya, jadi saya sarankan kalau kalian ingin dengerin MP3 ataupun radio, kalian bisa menggunakan headsetnya aja. Sekarang kita ke fitur kameranya. Kameranya ini cuma standar aja, tapi menurut saya kamera di ponsel feature Nokia itu masih sedikit lebih baik daripada kamera di ponsel-ponsel feature lainnya. Nanti saya akan tampilkan juga hasilnya di video ini. Tapi sayangnya saya nggak tahu ini resolusinya berapa, karena di menu pilih ini cuma ada lihat foto, suara Rana, sama perekaman video. Untuk perekaman videonya juga nggak ada resolusinya berapa kayak gitu, dan dia secara default adalah landscape seperti ini. Jadi ini adalah perekaman video dengan Nokia 110 2022. Oh iya, selain perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi, ponsel ini juga mendukung memory card, kalau nggak salah support sampai 32 GB. Untuk user interface ponsel ini standar S30 dan sangat-sangat responsif sama seperti di ponsel-ponsel Nokia kebanyakan. Jadi di atas ini ada lock telepon, kemudian kontak, kemudian foto, ada musik, pesan, kemudian FM radio yang bisa dinyalakan tanpa menggunakan headset, kemudian ada jam, kamera, snake, kalkulator, kemudian perekaman suara, video, kemudian ada kalender, center, atau lampu, kemudian pengaturan, doodle jam, kemudian racing attack, kemudian ada berkas, dan di sini ada menu dari kartu SIM saya. Nah, yang saya suka dari ponsel ini adalah bloatware-nya cuma sedikit, jadi di ponsel ini cuma ada doodle jam sama racing attack. Karena di ponsel ini, di 105 2022, bloatware-nya banyak banget. Jadi bisa kalian lihat di sini, bloatware-nya ada Tetris, kemudian Racing Attack, kemudian Arrow Master, Doodle Jam, kemudian Ninja Up, kemudian Jalan Lintas, kemudian Airstrike, Football Cup. Jadi di ponsel ini bloatware-nya ada sekitar 8, di sini cuma 2. Dan saya sangat suka hal tersebut karena kita akan kesulitan untuk uninstall bloatware tersebut. Dan game ini bisa dibeli, jadi versinya trial. Kita coba aja untuk Racing Attack, kita main trial. Game ini mengingatkan saya dengan game di Nintendo, saya lupa nama gamenya. Jadi biasanya mobilnya juga merah atau kuning kayak gitu, kemudian di sampingnya biasanya ada Superman atau Batman yang lewat kayak gitu. Saya lupa gamenya apa. Kita coba Doodle Jam di sini. Game klasik, oke. Jadi selama kalian belum keluar dari game ini, kalian bisa main game ini sepuasnya. Karena kalau kalian kembali, baru akan kehitung trial lagi. Nah, untuk senternya ini sayangnya nggak terlalu terang menurut saya. Kecil banget, nggak kayak di Evercoast kayak gitu. Dan dia nggak ada tombol senternya, jadi kita harus ngaktifin ponselnya untuk nyalain senternya. Atau kalian bisa ke sini, ke tombol ke, kemudian pilih lampu aktif. Ya, lumayan lah. Kalau di gelap banget baru dia akan kelihatan mungkin. Ponsel ini merupakan ponsel 2G dan tanpa sistem operasi, jadi kalian tidak bisa menambah-nambah aplikasi, dan untuk komunikasi kalian hanya bisa menggunakan SMS dan telepon dengan jaringan 2G saja. Kalian tidak akan bisa menikmati jaringan VoLTE seperti 105 4G yang pernah saya review juga. Nah, yang saya suka dari Nokia ini sebenarnya adalah, walaupun layarnya kecil, 1,7 inch kalau nggak salah, tapi dia punya ikon dan teks yang cukup besar. Ikonnya juga cukup baik menurut saya untuk layar sekecil ini, dan masih bisa terbaca dengan jelas. Untuk menu SMS-nya sendiri cukup standar, dia tidak memiliki T9 Predictive Text dalam bahasa Indonesia, jadi kalian harus menggunakan cara tradisional untuk input di ponsel ini. Dan sama seperti di ponsel ini,
Keypad di ponsel 110 2022 merupakan salah satu keypad yang paling nyaman yang pernah saya coba dari sebuah feature phone. Tombolnya sangat besar, tidak besar-besar banget sih, cukup. Kemudian empuk dan terbuat dari karet. Dan karena ukurannya yang kecil, apalagi ke bawah ini semakin mengecil kayak gitu, jadi kalian akan bisa dengan mudah menggunakan ponsel ini dengan satu tangan. Pokoknya kedua ponsel ini merupakan feature phone dengan keypad ternyaman yang pernah saya coba, dan ukurannya juga pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan feel-nya sangat-sangat empuk banget. Bahkan keypad di ponsel ini, di kedua ponsel ini lebih nyaman daripada di Nokia 6310 2021, yang saya katakan juga memiliki keypad yang cukup nyaman, tapi ini terbuat dari plastik. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi saya lebih prefer ke keypad yang seperti ini di kedua ponsel ini daripada di ponsel ini. Jadi kalau kalian mencari ponsel feature dengan keypad ternyaman, saya sarankan kalian mempertimbangkan kedua ponsel ini. Dan saya pikir kalian juga tidak akan kecewa dengan ergonomi dari ponsel ini. Nah, hal lain yang membedakan ponsel 105 dan 110 ini adalah di ponsel 110 ini dia memiliki fitur perekam panggilan. Jadi kalian bisa mengaktifkan seperti ini, sehingga pas ada telepon atau pas kalian nelpon, dia akan otomatis merekam. Sedangkan di ponsel ini dia tidak memiliki fitur tersebut, jadi di pengaturan teleponnya cuma ada mengulang otomatis dan penyaringan nomor, dan untuk di ponsel ini pengaturan panggilannya lebih banyak, ada pengalihan panggilan, kemudian mengulang otomatis, layanan panggilan tunggu, kemudian kirim identitas, penyaringan nomor, perenggaman panggilan, panggilan tetap, nah itu doang. Jadi lebih banyak dari ponsel ini, kalau di ponsel ini cuma ada 2. Sayangnya saya nggak nemuin menu untuk memberitahu sudah berapa lama kita melakukan panggilan. Biasanya bisa disetting antara 30 detik atau 60 detik sekali. Jadi ketika kita telepon, dia akan memberitahukan atau ada kayak bunyi beep setiap 30 atau 60 detik sekali. Dan untuk beberapa orang, hal tersebut akan sangat membantu untuk mengetahui sudah berapa lama dia teleponan. Tapi sayangnya di kedua ponsel ini, saya cari-cari nggak ada. Enggak seperti di Evercost N1F dan N2C, di ponsel ini tidak memiliki browser. Jadi saya pikir ponsel ini hanya mendukung jaringan 2G saja, bukan jaringan 2,5G atau GPRS. Tapi hal tersebut saya pikir nggak masalah, karena memang orang-orang yang beli ponsel-ponsel seperti ini tuh tidak akan menggunakan fitur browsernya, saya pikir. Oke, sekian dari saya dan terima kasih yang udah nonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.